setiap diri kita itu butuh ya, kita boleh bahkan bagus, peduli, cinta, sayang pada orang lain, tapi juga jangan lupa diri kita juga manusia, sama yang butuh dipedulikan, yang butuh disayangi, yang butuh dicintai, yang butuh dihargai. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan ataupun bisa jadi pengalaman ya, pengalaman pribadi tentang tema yang satu ini, yaitu gak enak kan berujung gak enak beneran. Loh, maksudnya gimana? Nah, simak terus pembahasan ini sampai selesai ya guys. Oke, kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan gak enakan berujung gak enak beneran. Nah, tentu sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Terkadang atau ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain, bisa jadi kita ataupun orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi teman ataupun saudara ataupun kenalan kita itu bisa jadi minta tolong atau bahkan bukan satu pertolongan ya, tapi satu keinginan gitu. Nah, karena kita berinteraksi dengan mereka, karena kita bergaul dengan mereka, sehingga dalam keadaan tertentu ada keinginan untuk mengikuti atau menuruti apa yang mereka inginkan. Padahal nih ya, padahal diri kita sendiri atau pengalaman dari saya sendiri ya, sebenarnya pada saat itu kondisi fisik sedang sangat lelah misalnya, atau kondisi emosi kita juga sedang tidak stabil misalnya, ataupun memang tidak mampu gitu untuk menuruti keinginannya, tapi karena beberapa alasan, jadi pengalaman saya sendiri, jadi saya memaksakan diri tanpa sadar gitu ya, mengikuti apa yang teman atau orang lain inginkan, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan gak enakan, karena ngerasa gak enak kalau misalnya gak bantuin, misalnya ya gak ngikutin ataupun gak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu intinya. Jadi ada ketakutan. Nah, ini pastinya ada penyebabnya. Nah, apa yang melatar belakanginya kita bahas selanjutnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang gak enakan. Salah satunya adalah karena pengkondisian. Pengkondisian di sini adalah program alam bawah sadar yang diajarkan ataupun yang diterapkan oleh lingkungan, bisa keluarga, bisa juga dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat,
atau bisa jadi dari informasi yang kita terima, baik dari buku-buku yang kita baca ataupun dari media, apalagi sekarang media sosial ya, itu banyak sekali banjir informasi, sehingga informasi tersebut masuklah ke terekam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, informasi tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu akan terekam di alam bawah sadar kita, sehingga terbentuklah tadi memori ya. Nah, bentuk memori tersebut biasanya menyimpan emosi, entah itu emosi misalnya kecewa, misalnya rasa sedih, menderita, ataupun rasa marah, bahkan trauma yang pernah terjadi di masa lalu atau di masa anak-anak. Dalam teori psikoanalitik, alam bawah sadar itu diartikan atau didefinisikan sebagai wilayah pikiran ataupun jiwa yang berisi memori, emosi, harapan, dorongan, keinginan yang ditekan serta tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran. Tetapi dampaknya ini luar biasa, pengaruhnya sangat besar pada pemikiran kita, bahkan perilaku kita. Peranannya sangat besar ya, sekitar 95% itu ya, pikiran alam bawah sadar, sedangkan pikiran sadar kita hanya 5%. Bapak psikoanalisis yaitu Sigmund Freud, beliau adalah yang mempopulerkan tentang alam bawah sadar. Beliau mengibaratkan kesadaran kita itu sebagai fenomena gunung es. Gunung es itu kan jadi di permukaannya itu kecil, tapi di bawahnya itu besar gitu ya. Jadi yang di permukaan itu yang tadi kesadaran pikiran sadar kita, dan yang gunung es yang di bawah itu pikiran tidak sadar kita atau biasa disebut alam bawah sadar kita. Nah, apa saja isi dari alam bawah sadar kita? Nah, alam bawah sadar adalah tempat kita menyimpan perasaan, tadi emosi ya, pikiran, dorongan, keinginan, kenangan yang tidak pernah kita sadari. Oleh sebab itu kan ya kenangan sulit untuk dilupakan ya, karena ya dia ada di memori kita gitu. Kapan saja kenangan itu bisa hadir kalau kita memanggilnya atau terstimulasi. Nah, bentuk emosi yang tersimpan itu beragam. Yang tadi ya ada, bisa jadi di masa lalu kita pernah merasakan sakit, cemas, marah ya, ataupun trauma. Alam bawah sadar juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi ya, dan mimpi, berimajinasi ya. Nah, serta bagaimana informasi itu diproses. Di alam bawah sadar juga semua memori dan dorongan hidup kita itu tersimpan, bahkan insting kita nih, insting hidup dan mati pun diatur di alam bawah sadar. Jadi penting ya untuk kita mengenali dan bisa mendalami apa itu alam bawah sadar. Keyakinan dan ketakutan yang dimiliki oleh seorang kita itu bisa digali dari alam bawah sadar kita sendiri, di mana trauma masa kecil kita, rasa takut terhadap peristiwa yang terjadi itu tersembunyi di alam bawah sadar kita tadi, yang gunung es yang dalam. Yang namanya alam bawah sadar itu kan tidak sadar ya. Nah, oleh sebab itu
ini juga salah satu penyebabnya mengapa kita sering kali lebih cenderung mendengarkan atau menuruti orang lain daripada mendengarkan dan menuruti apa kata diri sendiri gitu. Diri kita sendiri, bisa jadi batin kita ataupun ya tubuh kita kadang merasa nggak nyaman, nggak enak, bukannya kita ngikutin apa yang dirasakan diri sendiri, tapi kita cenderung mengikuti keinginan orang lain. Nah, ini disebabkan tadi kontrol alam bawah sadar kita itu pada faktor luar ya, di luar diri kita. Nah, bisa jadi waktu kecil di masa kanak-kanak kita diajarkan misalnya selalu membantu orang lain dalam keadaan apapun gitu. Nah, ini positif, baik tentu, tetapi kadangkala juga karena mengharuskan atau menuntut membantu orang lain, mengabaikan kondisi atau keadaan diri sendiri gitu. Nah, juga bisa jadi mungkin waktu kecil gitu ya, masa kanak-kanak, kalau kita tidak menuruti keinginan orang lain, misalnya tak itu orang tua ataupun siapapun gitu ya. Nah, bisa jadi akhirnya kita diabaikan, misalnya kita dicuekin, akhirnya kita jadi bahkan dimarahin gitu ya, dan tidak dianggap gitu. Padahal bukan kita tidak mau mengikuti atau menuruti perintah atau keinginan mereka. Yang saya maksud di sini ada dalam kondisi yang diri kita sendiri sebenarnya tidak mampu secara fisik misalnya, atau secara emosinya, ataupun tadi keinginan yang tidak sesuai dengan, bisa jadi nilai apa tidak sesuai dengan batin ya, tidak sesuai dengan diri sendiri, apa yang mau diinginkan diri sendiri. Nah, itu mendapatkan misalnya perlakuan yang tadi diabaikan atau dimarahi dan merasa tidak dicintai. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab kita jadi nggak enakan kalau misalnya nggak ngikutin temen, nggak enakan misalnya kalau nggak bantuin gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang jangan menipu diri sendiri, jangan menipu orang lain, apalagi menipu Allah. Loh, maksudnya gimana ini? Nah, maksudnya menipu diri sendiri itu, jadi kita tuh melakukan sesuatu atau tadi ya menuruti orang lain. Nah, itu bukan karena keinginan diri kita, artinya kan kita menipu diri sendiri, kita tidak asli, tidak murni menjadi diri sendiri ya kan. Itu karena faktor dari luar yang mendorong kita untuk melakukan apa yang orang lain inginkan dengan mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nah, alasan lain misalnya mengapa kita nggak enakan gitu ya, terus cenderung menuruti keinginan orang lain. Nah, misalnya juga kalau nggak nurutin, nggak ngikutin atau tidak membantu gitu kan misalnya, terus jadi dinilai atau dianggap kita nggak baik, takut nggak ditemenin, takut ditinggalin, terus takut ribut, menghindari konfrontasi gitu ya. Kemudian ya udah deh, ngikutin deh teman kita maunya begini, ya udah diikutin gitu. Jadi kita sama aja memakai topeng ya. Biasanya sulit untuk berkata tidak. Nah, terus ketika kita melakukan rasanya itu
apa ya, jadi beban, bukan dengan rasa yang happy tapi dengan beban karena merasa keberatan tadi gitu. Sesuatu yang bukan dari diri itu kan jadi kayak yang palsu gitu kan. Makanya saya sebut dengan sama aja kita memakai topeng gitu ya, padahal ya buka topengnya, dibuka aja, mending kita jadi diri kita yang asli gitu kan. Nah, juga termasuk menipu orang lain. Mengapa? Ya karena kita menyembunyikan keaslian diri kita, keadaan diri kita. Nah, bisa jadi teman kita juga jadi ngertinya ya kita benar-benar tulus membantu, benar-benar peduli dan ini. Ya, bukan berarti kita nggak peduli ya, tadi ya kondisinya tuh kita mau mengikuti atas kemauan diri sendiri dan kita mau menolong karena memang kita mampu, memang kita bisa gitu kan, tanpa tadi mengabaikan kebutuhan diri sendiri seperti itu. Nah, selain itu juga ketika kita selalu merasa nggak enakan terus ngikutin apa yang orang lain mau seperti itu juga nanti kita kayak nggak punya batasan gitu. Nanti orang bisa yaudah deh sama si A aja gitu, karena si A mah orangnya mauan, terus nurut gitu kan. Nah, padahal kita sendiri sebagai manusia yang merdeka kita juga punya pilihan gitu kan, mau atau tidak, itu berdasarkan dari keinginan diri sendiri yang lahir dari niat dan keinginan dari dalam diri kita sendiri, bukan karena nggak enakan sama orang lain. Nah, ya tadi tentunya berbuat baik, menolong orang lain, menyenangkan orang lain, itu juga tindakan terpuji ya, bahkan kan diajarkan dalam semua agama ya kan. Khususnya untuk agama Islam itu segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu yang dinilai sebagai ibadah. Nah, hikmahnya apa ketika kita berani berkata tidak jika memang kita tidak menginginkannya, dan jika memang kita keberatan atau tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini agar kita terhindar dari rasa kecewa ya kan. Selain itu juga tindakan yang didasarkan bukan karena diri kita tadi memberatkan jiwa, tapi kalau dari keinginan kita sendiri itu bikin kita happy dan niatnya murni karena Allah ya. Nah, tulus dari keinginan diri kita, keinginan hati kita, tentunya itu akan bermakna baik bagi diri kita maupun bagi orang yang kita bantu, dan juga tentunya ini yang bernilai di hadapan Allah ya kan, dan berharap itu menjadi sesuatu yang membuat Allah itu ridho dengan kita gitu. Jadi murni karena keinginan diri itu karena Allah itu lebih panjang ya, jadi itu lebih untung dibandingkan kita ngerasa melakukan itu karena nggak enakan. Nah, itu sebabnya dalam Islam, agama Islam sendiri penting sekali Allah juga mengingatkan kita, menyuruh kita untuk ikhlas dalam beribadah. Niat murni karena Allah menjadikan suatu amalan kita itu bernilai ya, bernilai, berpahala, dan juga diterima. Nah, dalam sebuah jadi syaratnya ada 2 ya kan diterimanya ibadah. Yang pertama adalah niatnya lurus ya, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua caranya benar sesuai dengan yang disyariatkan itu dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali
supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi balik lagi, ini kaitannya nggak enakan itu topeng, nggak enakan itu berujung nggak enak beneran. Kita akan rugi. Yang pertama, rugi karena beban ya, karena kita melakukan sesuatu yang bukan karena diri sendiri, itu pasti beban, membebani jiwa, dan juga tadi menipu diri dan juga menipu orang lain. Dampaknya juga terhadap kesehatan mental kita. Nah, selain itu, rugi akhiratnya adalah tidak diterimanya amalan tersebut karena tidak murni karena Allah ya. Juga kekecewaan tadi terhadap manusia. Bisa jadi suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, kalau itu bukan karena Allah tapi kita melakukannya karena gak enakan, yang namanya setan ya, bisa jadi membisikkan ataupun menghasut ya kan. Oh ya, si A gitu pernah saya berbuat baik kepada dia, padahal saya sendiri kondisinya begini, padahal lagi ngerasa nggak enak, lagi ngerasa mampu, tapi saya berusaha untuk mengikuti keinginannya. Giliran saya butuh bantuan tapi dia tidak melakukan hal yang sama, itu nanti jadinya rugi tadi ya, kecewa, dan juga ya tadi tertipu kan, kita menipu diri sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu mulai sekarang buka topengnya, jadi diri sendiri yang asli. Disampaikan saja ketika memang kita tidak ingin, yang penting cara menyampaikannya itu yang baik. Kita memberikan penjelasan, sudah cukup diterima, alhamdulillah. Tidak diterima yaitu urusan dia dengan emosinya sendiri ya kan. Karena memang setiap diri kita itu butuh ya, kita boleh bahkan bagus, peduli, cinta, sayang pada orang lain, tapi juga jangan lupa diri kita juga manusia, sama yang butuh dipedulikan, yang butuh disayangi, yang butuh dicintai, yang butuh dihargai ya kan. Nah, jadi itu teman-teman maksud dari gak enak kan berujung gak enak beneran. Gak enaknya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Thank you, I love you. Bye.